Bapak Ibu guru ingin topik pelatihan mandirinya mendapatkan sertifikat seperti ini dan tervalidasi oleh penelaah. Apalagi pelatihan mandiri sekarang bisa digunakan sebagai bukti dukung rencana hasil kerja. Satu sertifikat pelatihan mandiri di PMM setara dengan 8 poin. Poin yang cukup besar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, pada video berikut ini akan saya sampaikan rekomendasi topik pelatihan mandiri di PMM yang aksi nyatanya gampang banget untuk dikerjakan part 1. Bapak Ibu bisa memilih topik iklim sekolah aman untuk mencegah perundungan. Di situ akan ada 3 modul yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengerjakan 3 modul itu, Bapak Ibu bisa memilih aksi nyata. Saya sarankan untuk memilih aksi nyata yang kedua, yaitu cegah perundungan mulai dari kelas. Nah, setelah kita memilih aksi nyata, kita klik baca rincian, kemudian kita cermati prosedur dari aksi nyata yang sudah kita pilih. Kenapa aksi nyata ini saya bilang mudah untuk dikerjakan? Karena kita tidak harus meninggalkan kelas untuk mengejar sertifikat. Untuk membuat aksi nyata ini, Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lain dan juga melibatkan peserta didik. Untuk mengerjakan aksi nyata mencegah perundungan mulai dari kelas ini, Bapak Ibu guru bisa melibatkan siswa dengan cara membentuk kelompok siswa untuk berdiskusi, atau membentuk kelompok untuk bermain peran, melaksanakan piket kelas, atau jika Bapak Ibu guru PJOK bisa melakukan dengan bermain, seperti bermain gobak sodor, bermain permainan tradisional, bentengan, dan sebagainya. Bukti aksi nyata diunggah dalam satu dokumen yang berisi 1. Tentang hasil identifikasi kebutuhan peserta didik, yang kedua rencana kegiatan, dan yang ketiga dokumentasi kegiatan, dan yang keempat adalah dokumentasi umpan balik dari pihak yang terlibat. Oke, untuk yang pertama adalah identifikasi kebutuhan peserta didik. Kita bisa menuliskan karakteristik peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu seperti apa, kemudian hal-hal apa saja yang dibutuhkan peserta didik. Seperti yang saya tuliskan di sini adalah karakteristik siswa di sekolah saya adalah cenderung tidak mau kalah. Jadi jika kalah dalam sebuah permainan, mereka cenderung marah-marah sama teman satu timnya. Nah, mereka juga hanya berteman dengan teman yang itu-itu saja. Jadi mereka membutuhkan latihan yang nantinya akan menjadikan kebiasaan untuk berperilaku sportif dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja tidak membeda-bedakan teman. Berikutnya adalah rencana kegiatan. Pada tahap ini, Bapak Ibu guru silahkan menuliskan rencana kegiatan sederhana yang akan Bapak Ibu lakukan di kelas. Pada tahap ini, saya menuliskan rencana kegiatan untuk bermain gobak sodor. Agar peserta didik tidak memilih temannya sendiri dan mencegah mereka membeda-bedakan teman, saya menggunakan kartu untuk menentukan kelompok. Kemudian kita menyepakati bersama peraturannya seperti apa untuk bermain. Untuk guru kelas, Bapak Ibu bisa membentuk kelompok dalam piket kelas atau membentuk kelompok dalam berdiskusi untuk mengerjakan soal. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan. Dalam tahap ini, Bapak Ibu bisa melampirkan foto-foto kegiatan yang sudah dilakukan. Misalnya, kegiatan bermain, kegiatan piket kelas, kegiatan berdiskusi, bisa dalam bentuk foto maupun video. Tahap yang terakhir adalah dokumentasi umpan balik dari pihak yang terlibat. Dalam hal ini yang terlibat adalah peserta didik, maka yang dimintai umpan balik adalah peserta didik. Di sini saya membuat sebuah Google Form untuk diisi oleh peserta didik. Dalam Google Form ini berisi beberapa pertanyaan tentang bullying. Contoh pertanyaannya tentang
Yang dilakukan tadi adalah permainan gobak sodor, maka pertanyaannya juga terkait permainan gobak sodor yang dilakukan. Contohnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu menang dalam permainan? Kita memberikan pilihan kepada mereka. Atau pertanyaan yang kedua, misalnya, apabila di sekolah ada teman yang dibully, apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak harus menggunakan Google Form, Bapak Ibu juga bisa menggunakan angket pada lembar kertas untuk diisi peserta didik secara ditulis. Kemudian 4 bukti aksi nyata tadi kita satukan dalam satu file dokumen. Kemudian kita unggah dalam aksi nyata topik pelatihan mandiri di BMM. Nah, jika aksi nyata Bapak Ibu sudah tervalidasi dan sudah ditelaah oleh penelaah, maka akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Lumayan kan, 32 JP untuk bukti dukung RHK. Bagaimana Bapak Ibu, mudah kan? Demikian rekomendasi topik pelatihan mandiri di PMM dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu segera mendapat sertifikat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum, terima kasih.